Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang sehingga kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada khatamin nabiyyin, pembawa mukjizat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara tentang perlunya sabar. Sebelum lebih jauh, apa itu sabar? Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Adapun menurut istilah, sabar itu merupakan menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan sesuai syariat dan akal, menahan lisan dari celaan, dan juga menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan sabar, seseorang bisa terjaga dari kemaksiatan, konsisten dalam menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga kita sebagai umat manusia sangat dianjurkan untuk menanamkan sifat sabar dalam kehidupan. Kesabaran yang sebenarnya adalah di mana seseorang mampu menahan diri dan mengendalikan emosi, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati dalam menerima setiap cobaan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudaraku rahimakumullah, tapi sangat disayangkan, tidak semua orang bisa menikmati kesabaran itu, karena pada hakikatnya tidak semua orang dapat menahan rasa sabar tersebut. Ada cara untuk kita bisa mendapatkan kesabaran yang melimpah dan tidak ada batasnya, yaitu dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah akan selalu beserta dengan orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka diberi penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Siapa yang tidak mau berkedudukan tinggi di surganya Allah setelah mendengar ayat ini? Saudaraku rahimakumullah, untuk menjadi seorang yang penyabar itu tidaklah mudah, bahkan mungkin bisa dikatakan itu adalah ujian. Tapi dengan ketidakmudahan itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebagai sarana untuk menguji hambanya. Seperti yang sedang kita alami saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu wabah yang disebut dengan COVID-19. Di mana di situ kesabaran kita itu sebenarnya diuji. Misalnya untuk kalian yang hobi shopping, atau misalkan berkumpul dengan teman-teman di kafe, di tempat makan, di tempat bakso, atau dimanapun, itu sangat dibatasi. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan dunia luar itu sangat dibatasi dan itu sangat terasa mengekang, sehingga di situ kita butuh kesabaran yang lebih. Disinilah kesabaran kita diuji. Allah tidak akan semata-mata menurunkan suatu musibah tanpa ada hikmahnya. Nah,
Kita di sini harus selalu berpikir positif. Jangan hanya memandang musibah itu sebuah hal yang buruk, akan merugikan. Kita harus pandai membaca hikmah dari setiap musibah yang Allah turunkan. Nah, jika kita sadari dengan adanya musibah ini, kita bisa mengambil hikmah dengan kita berdiam diri di rumah, tidak melakukan hal-hal kebiasaan yang mungkin akan menghambur-hamburkan uang, kita bisa lebih menghemat. Adapun inti dari hikmah adanya musibah ini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita ingin segera wabah ini cepat hilang dan bumi ini menjadi baik-baik saja. Buktinya kita akan selalu berzikir, berdoa kepada Allah, saling mendoakan satu sama lain. Karena bila kita melihat banyaknya korban, kita ikut prihatin dan kita mendoakan agar si korban tersebut bisa sembuh dan tidak menularkan virusnya kepada yang lain. Saudaraku rahimakumullah, mulai dari sekarang, jadikan sabar sebagai identitas dari keimananmu dan keislamanmu. Karena kesabaran merupakan satu sifat sekaligus ciri dari orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajak kalbu kita untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran merupakan harga mati dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, semoga setelah mendengar apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa menanamkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang merasa sudah memiliki kesabaran, semoga lebih ditingkatkan dan lebih memotivasi bagi orang-orang yang belum memiliki rasa sabar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.